Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sofita dengan NIM 23133002 dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi pembelajaran pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Baiklah, kita akan membahas tentang konsep urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ideologi itu. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, ideos dan logos. Ideos yang artinya gagasan atau konsep, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi secara umum, ideologi berarti sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dan secara etimologis, ideologi juga berarti tentang ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi ideologi. Ideologi memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat. Yang kedua yaitu menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial. Yang ketiga yaitu menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya. Dan yang terakhir yaitu memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Selanjutnya yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Yang pertama yaitu unsur ateisme. Dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu unsur individualisme. Dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kapitalisme, yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Selain itu, Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme itu ada 3. Yang pertama yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga yaitu aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua yaitu perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanakan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yang pertama yaitu saling menghargai dalam gagasan masing-masing, tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka
Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, komitmen terhadap demokrasi. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.